Bab 991, Wanita yang memukul moncongnya. Jangan remehkan bahwa Amiao hanya memiliki kultivasi Roh Kudus di tahap awal, tetapi kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Situ Luxue. Oleh karena itu, dalam proses pertarungan pertama kali, keduanya hampir menunjukkan sikap yang seimbang. Tidak ada yang lebih unggul, dan tidak ada yang dirugikan. Pertarungan antara keduanya seri di babak pertama, tetapi kemudian, pertarungan putus asa diluncurkan di antara kedua belah pihak. Situ Luxue layak menjadi wanita yang kejam, gerakannya mematikan, dan setiap gerakan yang dia lakukan adalah untuk kehidupan Amiao. Aku ingin melenyapkan Amiao. Tetapi setiap kali, krisis yang dihadapi Amiao dengan mudah diselesaikan oleh Amiao sendiri. Tetapi Situ Luxue tidak peduli. Dia masih dalam proses menyerang Amiao satu demi satu. Amiao terdiam, dan pada saat yang sama sedikit marah. Kamu wanita kejam tidak berencana untuk membunuh kami, kan? Kami tidak berencana untuk memberitahu atau apapun, belum lagi kami tidak memiliki dendam denganmu. Kamu sangat kejam, ada apa? Situ Luxue mendengus dingin. Apa kau pikir aku akan percaya omong kosong yang kau bicarakan? Karena kau sudah muncul di sini, maka mati saja. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Setelah itu, kekuatan Amiao meledak lagi. Kekuatan yang mengerikan itu juga muncul dengan gila-gilaan pada saat ini, dan dengan gila-gilaan menyerbu ke seluruh dunia. Kekuatan ini terlalu mengerikan, dan membuat Amiao merasa terkejut. Hampir bisa dikatakan merusak, menghancurkan semua ini. Tidak ada yang bisa melawan. Ini juga membuat Amiao semakin tertekan. Jika terus seperti ini, wajar saja jika Amiao dikalahkan oleh Situ Luxue. Namun pada saat ini, Situ Luxue tiba-tiba berhadapan dengan Amiao, dan mulai menyerang Chen Chang'an. Kekuatan gila meletus pada saat ini, menghancurkan semua yang ada di dunia. Situ Luxue tiba-tiba menyerang Chen Chang'an. Ini membuat Chen Chang'an, yang sedang menonton pertempuran, benar-benar tak terduga. Itu juga membuatnya benar-benar tak terduga. Chen Chang'an menatap Situ Luxue dengan ekspresi aneh. Gadis, bertarunglah dengan Amiao, mengapa kau mencariku? Bukankah ini jalan buntu? Tembak sendiri senjatanya. Chen Chang'an tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, tidak menatap Situ Luxue. Amiao menyaksikan adegan ini. Tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Jika Situ Luxue ini bertarung dengannya, dia masih memiliki peluang besar untuk menang. Tetapi jika Situ Luxue tidak dapat memikirkannya, pergilah ke putranya. Tidak ada bedanya dengan mati. Benar-benar mengalahkan diri sendiri. Bagaimanapun, putranya menembak. Itu dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat Roh Kudus. Baginya, membunuh Situ Luxue ini adalah hal yang sederhana dan mudah. Amiao hanya bisa menatap Situ Luxue dengan tatapan simpatik. Namun, Situ Luxue bahkan tidak tahu bahwa dia dalam bahaya sekarang. Menurutnya, Chen Chang'an sangat penting bagi Amiao. Jika dia dapat menangkap Chen Chang'an, dia akan dapat mengancam Amiao dan membiarkannya berada di bawah kekuasaannya, yang akan membuatnya lebih mudah untuk membunuh Amiao. Tampaknya Situ Luxue sudah mengambil keputusan. Hanya saja dia meremehkan kekuatan Chen Chang'an. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa kekuatan Chen Chang'an bahkan lebih mengerikan dan menakutkan daripada Amiao. Bagaimanapun, karena Chen Chang'an berani membawa Amiao ke galaksi Nanli. Faktanya, ini membuktikan bahwa Chen Chang'an cukup kuat untuk menghadapi semua bahaya. Bahkan Situ Luxue, yang berada di tengah-tengah Roh Kudus, bukanlah masalah bagi Chen Chang'an, dan itu tidak layak disebut. Kalau tidak, Chen Chang'an tidak akan pernah meninggalkan wilayahnya yang tak terkalahkan dengan bodoh.
Amiao menyaksikan dari samping dan tidak bisa menahan rasa kasihan pada Cis Situlu. Sue akan berurusan dengan putranya, bukankah ini mencari kematian? Chen Chang'an tersenyum tipis dan menatap Situluk Sue, tentu saja dia tidak menganggap Situluk Sue itu sebagai musuhnya. Bagi Chen Chang'an, sangat mudah untuk berurusan dengan Situluk Sue ini. Ketika Situluk Sue menyerang Chen Chang'an, ketika Situluk Sue melihat wajah Chen Chang'an, sebuah senyuman muncul. Ketika dia melihat senyuman di wajah Chen Chang'an, Situluk Sue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tidak mengerti. Tidak ada yang pantas ditertawakan dari Chen Chang'an. Situluk Sue mendengus dingin. Aku ingin melihat kapan kamu akhirnya bisa tertawa. Setelah berbicara, Situluk Sue mulai lagi. Kekuatan yang meletus dari tubuh Situluk Sue seperti semburan gunung dan gelombang besar, melonjak di seluruh langit berbintang dalam sekejap. Dia melirik Chen Chang'an dengan dingin, dan menembak langsung tanpa bersikap sopan. Namun sekarang, ketika serangan Situluk Sue hendak mendarat di Chen Chang'an, Situluk Sue merasakan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Seberapa kuat kekuatan ini? Itu memberinya perasaan bahwa kekuatan ini jatuh seperti ratusan juta gunung. Ditekan pada tubuh Situluk Sue. Wajah Situluk Sue tiba-tiba berubah pada saat ini, penuh dengan kengerian, bahkan ketidakpercayaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa seperti ini? Mengapa dia tiba-tiba ditekan dan tidak bisa bergerak? Situluk Sue tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Bahkan lebih tidak dapat dipahami bahwa kekuatan Chen Chang'an telah menjadi begitu kuat pada saat ini. Itu hanya membuat Situluk Sue putus asa. Dengan kekuatan seperti ini, dia tidak tahu harus berbuat apa dengan Situluk Sue. Situluk Sue awalnya ingin berhadapan dengan Chen Chang'an, tetapi sekarang, dia ditekan di tempat oleh kekuatan yang dilepaskan Chen Chang'an. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bergerak, yang membuat Situluk Sue tidak tahu harus berkata apa. Apa sebenarnya yang terjadi? Di sampingnya, terdengar tawa ringan Amiao. Kamu wanita, jika kamu bertarung denganku, putranya pasti tidak akan menyusahkanmu, tetapi kamu harus berhadapan dengan putranya. Bukankah ini merugikan diri sendiri? Kekuatan Tuan Muda bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Jika kamu menemukan masalah dengan Tuan Muda, ini hanyalah kematianmu sendiri. Siapa kamu? Situluk Sue berbicara dengan suara yang dalam. Chen Chang'an tersenyum tipis. Chen Chang'an, tetapi setelah mengatakan itu, kamu mungkin tidak tahu. Bab 992, bertanya, mengerti, hidup. Benar, Situluk Sue tidak mengenal Chen Chang'an. Dia belum pernah mendengar kapan pria sekuat itu muncul di tingkat langit berbintang ini. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Situluk Sue. Kekuatan lawan sangat kuat, dan dia dapat menekannya dalam sekejap. Ini hampir dapat dikatakan sebagai kekuatan yang tidak dimiliki Roh Kudus di tahap tengah. Apakah itu? Apakah kekuatan lawan telah melampaui tahap tengah Roh Kudus dan mencapai tahap akhir Roh Kudus? Dengan kata lain, kekuatan lawan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Untuk sementara waktu, tatapan Situluk Sue ke arah Chen Chang'an sudah penuh dengan ketakutan. Tidak tahu harus berbuat apa lagi. Situluk Sue menarik napas dalam-dalam. Senior, bukan niat keluarga budak untuk mengambil tindakan sekarang, tolong jangan dimasukkan ke hati. Amiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Situluk Sue dengan jijik, tetapi itu bukan niatnya. Baru saja, dia akan membunuh mereka. Jika bukan karena kekuatan Tuan Muda, mereka mungkin telah dibunuh oleh Situluk Sue ini. Khususnya, apa maksud Situluk Sue sekarang? Menatap Jiao Didi. Apakah Anda mencoba merayu putranya? Memikirkan hal ini membuat Amiao semakin tidak puas.
Adapun Chen Chang'an, dia tersenyum tipis, bukankah itu yang saya maksud, tidak apa-apa. Tetapi karena Anda sudah memulai, jangan berpikir untuk tetap hidup untuk sementara waktu. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Selama Anda bisa bertahan hidup, terserah Anda untuk berjuang demi diri sendiri. Mendengar kata-kata Chen Chang'an, si Tu Luxue menghela napas lega. Dengan cara ini, dia masih memiliki kesempatan untuk hidup. Selama ada kesempatan untuk hidup, semuanya mudah dikatakan. Dia takut Chen Chang'an akan membunuhnya jika dia tidak setuju. Jadi untuk si Tu Luxue ini, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Si Tu Luxue tampak hormat, dia berkata kepada Chen Chang'an. Saya tidak tahu apa yang ingin diketahui senior. Meskipun, di permukaan, si Tu Luxue bersikap hormat, tetapi di dalam hatinya, si Tu Luxue masih penuh dengan niat membunuh. Jika ada kesempatan, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada si Tu Luxue. Dia pasti akan membunuh Chen Chang'an dan Miao. Jika tidak, hal-hal di sini akan terungkap, dan bahkan jika kamu kembali ke 10.000 galaksi iblis, kamu tidak akan mendapatkan buah yang baik untuk dimakan. Masalah yang tak ada habisnya. Adapun Chen Chang'an, dia melirik si Tu Luxue dengan makna yang dalam dan berkata, apa itu istana abadi? Mendengar pertanyaan Chen Chang'an, si Tu Luxue sangat terkejut. Tuan, apakah kamu tidak tahu apa itu istana surga abadi? Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh si Tu Luxue. Lagi pula, di mata si Tu Luxue, kekuatan Chen Chang'an begitu dahsyat, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang istana surgawi abadi? Chen Chang'an meliriknya dengan dingin, jika aku bertanya padamu, kau bisa menjawab. Jangan bertanya lebih banyak tentang hal-hal lain. Si Tu Luxue mengangguk cepat. Ya, senior, tentang istana abadi ini, itu adalah alam rahasia langit berbintang tingkat pertama kita, yang ditinggalkan oleh mantan penguasa langit berbintang. Di istana surgawi abadi itu, ada harta yang tak terhitung jumlahnya, dan tentang istana surgawi abadi ini, akan dibuka setiap 50.000 tahun, dan setiap kali dibuka, di langit berbintang kita, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya memasuki istana surgawi abadi ini. Bersaing untuk mendapatkan harta itu, bahkan memenangkan istana surgawi dan menjadi penguasa istana surgawi. Saat berbicara, si Tu Luxue ini penuh dengan kerinduan. Tampaknya dia berharap untuk menjadi penguasa istana hari itu. Chen Chang'an berkata lagi, lalu apa itu benih dewa dan iblis? Ketika si Tu Luxue mendengar pertanyaan Chen Chang'an, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat lebih aneh ketika dia melihat ekspresi Chen Chang'an. Mengapa Chen Chang'an ini bahkan tidak tahu tentang dewi itu? Kamu sangat kuat, tetapi mengapa kamu begitu bodoh? Ini membuat si Tu Luxue bertanya-tanya. Namun, untuk bertahan hidup, si Tu Luxue masih memberitahu si Tu Luxue semua yang dia tahu dan tidak berani menyembunyikan apapun. Kalau tidak, untuk si Tu Luxue, dia benar-benar khawatir bahwa dia akan langsung dihapus oleh Chen Chang'an karena penyembunyiannya. Bagaimanapun, Chen Chang'an memiliki kekuatan ini. Selain itu, ini bukan apa-apa di langit berbintang tingkat pertama. Itu sudah diketahui semua orang. Jadi, bagi si Tu Luxue, tidak ada yang perlu disembunyikan dari Chen Chang'an. Sisi lain. Tepat ketika Chen Chang'an membawa Miao ke galaksi Nanli, Lei Xiao, yang telah menjadi bawahan Chen Chang'an, sudah dalam perjalanan ke galaksi Nanli. Dia pergi ke galaksi Nanli, tentu saja, tujuannya sangat sederhana, hanya untuk berurusan dengan Raja Nanli. Meskipun Raja Nanli adalah kakak laki-lakinya, Lei Xiao hari ini dapat dikatakan telah dicuci otaknya. Hanya menuruti perintah Chen Chang'an, tetapi dia tidak peduli tentang itu.
Selain Lei Xiao, ada juga pasukan Nanli yang melarikan diri. Juga sepanjang jalan yang perkasa, jauh ke selatan. Tidak mungkin, mereka khawatir jika mereka tinggal di Yuheng sedikit lebih lama, hidup mereka akan dalam bahaya. Tentu saja, mereka membuat pilihan yang tepat. Jika bukan karena mundurnya pasukan Nanli, Yuheng pasti sudah mengasah pedangnya. Pada saat itu, seluruh pasukan Nanli pasti sudah musnah, dan tak satu pun dari mereka akan tersisa. Bab 993, Raja Nanli, saudara palsu raja ini. Hampir sebulan. Di sini, Lei Xiao, ia akhirnya memasuki wilayah galaksi Nanli. Setelah kembali ke wilayah galaksi Nanli, ia ditemukan oleh para biksu dari galaksi Nanli. Tiba-tiba, para biksu dari galaksi Nanli ini menjadi terkejut dan gembira. Itu Tuan Lei Xiao. Tuan Lei Xiao telah kembali dari Yuheng. Tampaknya di pihak Yuheng, perang telah berakhir. Dengan Tuan Lei Xiao, galaksi Yuheng yang kecil hanya akan berakhir ditaklukkan, tetapi pasukan Nanli, apa yang kalian lakukan? Setelah bertahun-tahun berperang, mereka tidak dapat menaklukkan galaksi Yuheng. Itu hanya sampah. Itu benar, pasukan Nanli ini hanyalah sampah, dan itu memalukan bagi galaksi Nanli kita. Petik 2. Petik 2. Setelah Lei Xiao kembali ke galaksi Nanli, sekelompok orang mulai berdiskusi, dan dalam kata-kata itu, mereka penuh dengan penghinaan terhadap pasukan Nanli. Lei Xiao tidak peduli, dan pergi jauh-jauh ke pusat galaksi, planet Nanli. Di sana, itu adalah istana Raja Nanli. Itu juga tujuan perjalanan pulang Lei Xiao. Jika memungkinkan, mungkin tanpa tindakan cencangan, Lei Xiao telah membunuh Raja Nanli. Beberapa hari kemudian, Lei Xiao kembali ke planet Nanli. Setelah kembali ke planet Nanli, Lei Xiao langsung pergi ke istana. Di istana itu, Lei Xiao bertemu dengan saudaranya, penguasa galaksi Nanli. Dia juga merupakan roh kudus yang paling kuat di Nanli. Penampilan Raja Nanli sangat mirip dengan Lei Xiao, tetapi dibandingkan dengan Lei Xiao, Raja Nanli lebih kekar, agung, dan matanya seperti obor. Dia menatap Lei Xiao dengan ringan, dan kemudian sebuah senyuman muncul di wajahnya. "Kakak, kamu akhirnya kembali. Kakak laki-laki." Lei Xiao dengan hormat. Raja Nanli tertawa terbahak-bahak, dan dia berjalan menuju Lei Xiao selangkah demi selangkah. Lei Xiao juga tersenyum, tetapi di dalam hatinya, niat membunuh melonjak, menjadi bawahan cencangan, dan dia tidak lagi memiliki perasaan apapun terhadap saudaranya. Dalam hati Lei Xiao, Raja Nanli hanya misinya untuk kembali ke Nanli kali ini. Namun, Lei Xiao tahu bahwa dia ingin membunuh Raja Nanli, yang bukan masalah sederhana. Anda harus siap melakukannya, tepat seperti yang dipikirkan Lei Xiao. Nanli Wang berjalan di depan Lei Xiao dan menatap Lei Xiao sambil tersenyum. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan menepuk bahu Lei Xiao. "Kakak, kamu kembali." Tepat saat Lei Xiao hendak mengatakan sesuatu untuk menggemakan Raja Nanli. Tiba-tiba, aura yang mengerikan meletus dari Raja Nanli. Nafas itu langsung memenuhi seluruh istana dan terasa seperti dunia runtuh. Lei Xiao tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah raut wajahnya. "Kakak, apa maksudmu?" Lei Xiao merasakan adanya krisis, dan tiba-tiba ia ingin mundur. Namun, telapak tangan tebal Raja Nanli mencengkeram bahunya, dengan sangat kuat, tidak peduli seberapa keras Lei Xiao berusaha, ia sama sekali tidak dapat melepaskan diri. Pada saat ini, Raja Nanli melihat rambut hitamnya seperti air terjun, menatap Lei Xiao, tatapan matanya bahkan lebih dalam, dan lapisan baju besi hitam muncul dari sekujur tubuhnya, yang menyilaukan, seperti dewa iblis. "Kau bukan kakak raja ini, siapa kau?"
Tanya Raja Nanli. Saat berbicara, aku melihat pedang suci emas di tangan Raja Nanli. Di atas tubuh pedang ini, kecemerlangannya menyilaukan, mencengangkan, dan mengandung kekuatan yang mengejutkan. Seperti yang diharapkan dari Raja Galaksi, ia tegas dan lugas. Mengayunkan pedang suci emas di tangannya, ia membunuh Lei Xiao. Cahaya pedang emas itu, seperti kilatan petir emas, mencabik-cabik dunia. Lei Xiao tidak berani ceroboh, ia tahu bahwa kakaknya itu mengerikan. Di tangannya, guntur ungu bergulung-gulung, dan dalam sekejap mata, pedang guntur ungu terkondensasi. Dia buru-buru mengayunkan pedang gunturnya, mencoba menahan pedang yang ditebas oleh Raja Nanli. Namun, jarak antara Lei Xiao dan Nanli Wang terlalu besar. Bahkan pada level yang sama, Lei Xiao sama sekali tidak berani menandingi. Dalam sepersekian detik, pedang dari Raja Nanli menghancurkan pedang guntur yang terkondensasi di tangan Lei Xiao. Namun, bahkan Lei Xiao di alam roh kudus ditebas oleh pedang Raja Nanli, dan langsung meledak menjadi kabut berdarah. Energi pedang mengerikan yang dilepaskan dari pedang suci emas langsung mencekik Raja Nanli. Mengerikan, mengerikan. Raja Nanli memiliki rambut hitam seperti air terjun, memegang pedang suci emas di tangannya, menatap dingin kabut darah di depannya. Meskipun, Raja Nanli telah membunuh Lei Xiao. Namun, ekspresi Raja Nanli sama sekali tidak berubah. Dia sepertinya sedang menunggu sesuatu. Tepat di saat berikutnya, dalam kabut darah yang memenuhi langit, cahaya jimat tiba-tiba menyala. Segera setelah itu, vitalitas yang luar biasa muncul di antara dunia ini. Raja Nanli menyaksikan semua ini dengan mata dingin. Segera, Lei Xiao hidup kembali. Dia selamat tanpa cedera. Raja Nanli masih menatap pemandangan di depannya dengan mata dingin. Kebangkitan Lei Xiao sama sekali tidak mengejutkan Raja Nanli, dan tampaknya telah menduganya sejak lama. Setelah kebangkitan, Lei Xiao tidak memilih untuk menyerang Raja Nanli. Sebaliknya, dia memilih untuk mundur untuk pertama kalinya dan ingin melarikan diri. Jika dia tiba-tiba berhadapan dengan Raja Nanli, dia masih punya kesempatan, tetapi jika dia berhadapan dengan Raja Nanli dalam situasi ini, itu tidak akan berbeda dengan mencari kematian. Tidak diragukan lagi memukul batu dengan telur. Lei Xiao hanya dapat menemukan kesempatan lain-lain kali. Karena kamu di sini, bisakah kamu melarikan diri? Saudara palsu raja ini. Bab 994, Kematian satu demi satu, kekuatan yang menghancurkan. Nanli Wang berbicara dengan acuh tak acuh. Dia melihat Lei Xiao berlari, tetapi menatapnya dengan dingin dan tidak mengejarnya. Lei Xiao tidak menjawab perkataan Raja Nanli, tetapi hanya berlari dengan putus asa. Namun saat ini, Nanli Wang tiba-tiba melangkah keluar. Dengan cara ini, dia melangkah keluar bersama Raja Nanli. Dalam sekejap, Raja Nanli muncul di depan Lei Xiao. Menghalangi mundurnya Lei Xiao, Raja Nanli memegang pedang suci emas di tangannya, dan matanya tajam, seperti dewa pembunuh. Sama-sama, Nanli Wang mengambil tembakan lagi. Hati Lei Xiao sangat berat, dari situasi saat ini, dia tidak dapat melarikan diri. Karena Lei Xiao tidak dapat melarikan diri, apa yang harus dia lakukan? Selain bertarung, Lei Xiao tidak punya cara lain. Dalam hal ini, Lei Xiao menyerah untuk melarikan diri dan menyerang Raja Nanli secara langsung. Saya melihat bahwa dia mengorbankan lonceng guntur. Di atas lonceng guntur ini, saya melihat guntur dan kilat ungu bertahan di dalamnya, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tanpa diduga, bahkan senjata ajaib adik laki-laki raja ini telah jatuh ke tanganmu. Nanli Wang berkata dengan acuh tak acuh.
Dia melambaikan pedang suci emas di tangannya dan menebas dengan pedang lain. Kekuatan yang terkandung dalam pedang ini langsung memotong cahaya pedang yang tebal. Cahaya pedang ini sangat menakutkan, dan bahkan merobek langit dan merobek kekosongan. Tanpa kecuali, pedang ini menebas di atas lonceng guntur. Ayun, lonceng guntur membuat getaran keras. Namun, itu tidak berhasil memblokir pedang yang dipotong oleh Raja Nanli. Lei Zong terbelah dua oleh Jianmang. Tanpa perlindungan Lei Zong, Lei Xiao dipenggal lagi. Lihat, perbedaan kekuatan antara Lei Xiao dan kakak laki-lakinya, Raja Nanli, dapat dijelaskan dalam satu kalimat, ini benar-benar surga dan bumi. Lei Xiao mati lagi. Tapi ini untuk Lei Xiao. Tidak ada. Bagaimanapun, di tubuh Lei Xiao, dia memiliki 10 jimat kematian dan 10 kehidupan. Dia mati sekali sebelumnya, untuk Lei Xiao saat ini. Dia masih memiliki 9 kesempatan untuk dibangkitkan. Begitu cepat, Lei Xiao yang mati dibangkitkan lagi. Setelah Lei Xiao kembali lagi, hal ini membuat Raja Nanli sedikit terkejut. Tampaknya dia tidak menyangka Lei Xiao akan dibangkitkan dengan mudah. Ada yang tidak mengerti bagaimana Lei Xiao melakukannya. Suara Raja Nanli keras dan acuh tak acuh, ini pasti metode Yu Heng, tetapi Raja ini ingin melihat, di berapa banyak tempat kamu akhirnya bisa dibangkitkan. Setelah selesai berbicara, Raja Nanli mengangkat pedang suci emas di tangannya dan menyerang Lei Xiao lagi. Itu pasti akan membunuh Lei Xiao. Dan Lei Xiao, sebagai adik dari Raja Nanli, tahu orang macam apa Raja Nanli itu. Ini tidak diragukan lagi seorang pahlawan. Jika Anda ingin menyerangnya, Anda pasti akan membunuhnya sepenuhnya. Jadi, Lei Xiao tidak punya pilihan selain bekerja keras. Dia mengorbankan lonceng petir, yang terpotong menjadi dua. Dalam sekejap, ada badai petir ungu yang bergejolak, dan kemudian, ada suara guntur yang mengguncang bumi. Suara gemuruh ini membuat orang merasa seperti auman singa. Dan di sini di Nanli Wang, masih tidak ada perubahan dalam ekspresinya, acuh tak acuh seperti biasanya, hanya untuk melihat Raja Nanli mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap, pedang suci emas di tangannya adalah cahaya keemasan, menyilaukan dunia, dan kemudian terbentang di angin, itu berubah menjadi pedang suci dengan panjang 100 meter dan ditangkap oleh Raja Nanli. Lalu apa? Raja Nanli ini mengayunkan pedang suci emas secara langsung, dan menebas ke arah Lei Zong dan Lei Xiao. Tebasan ini, langsung melesat keluar dari 10.000 gelombang yang mengerikan, langsung membelah gelombang suara mengerikan yang dilepaskan oleh lonceng guntur. Kemudian, pedang ini benar-benar mencabik-cabik Lei Zong. Tidak hanya itu, kekuatan Lei Jian, masih tanpa melemah, jatuh pada tubuh Lei Xiao. Pedang ini, masih belum ada kecelakaan. Lei Xiao ditebas oleh pedang ini dan mati lagi. Bahkan pembangkit tenaga Roh Kudus sekuat Lei Xiao, tidak menyangka bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan Raja Nanli selama satu ronde. Hanya dalam beberapa napas, dia dipenggal 3 kali oleh Raja Nanli. Setelah Raja Nanli membunuh Lei Xiao, tidak ada pengecualian. Lei Xiao dibangkitkan kembali. Bagus sekali, dibangkitkan kembali. Raja ini telah berada di langit berbintang selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya aku melihat metode yang menantang langit seperti itu. Selesai. Nanli Wang mulai lagi. Kekuatan teror itu seperti letusan gunung yang deras. Dia mulai menyerang Lei Xiao lagi. Menghadapi tindakan Nanli Wang, Lei Xiao tak terhentikan seperti sebelumnya. Segera, Lei Xiao mati lagi. Segera, sekali, 2 kali, segera, sudah mencapai yang ke-10 kalinya. Setelah Lei Xiao dibangkitkan untuk yang ke-11 kalinya,
Lei Xiao tidak bisa lagi dibangkitkan. Ini membuat hatinya sangat berat. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa 10 jimat kematian dan 10 kehidupan di tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi awan asap dan pemusnahan. Sekali lagi, maka Lei Xiao benar-benar mati. Tapi Lei Xiao, tidak mungkin. Guntur ini, apa lagi yang bisa dia lakukan? Bab 995, jika wanita tua itu tidak bisa mendapatkannya, kamu bahkan tidak bisa memikirkannya. Adapun Raja Nanli, ekspresinya tidak sekonstan sebelumnya, dan menjadi jauh lebih bermartabat saat ini. Dia tahu bahwa kebangkitan Lei Xiao sangat mengerikan. Lei Xiao, Roh Kudus, dibangkitkan 10 kali. Setelah setiap kebangkitan, mereka semua utuh, seolah-olah mereka tidak mengalami cedera sama sekali. Situasi ini sama sekali bukan hal yang baik. Pada saat yang sama, ini juga membuat mata Raja Nanli menjadi sangat berapi-api. Apa artinya ini? Jika dia dapat menguasai metode ini, bagi Raja Nanli, dia hampir dapat membuatnya tak terkalahkan. Jadi, setelah dibangkitkan 10 kali, Raja Nanli tidak mengambil tindakan, tetapi menggunakan pedang suci emas untuk membunuh Lei Xiao lagi, tetapi mengarahkan pedang itu ke Lei Xiao dan bertanya, "Apa yang membuatmu bangkit lagi dan lagi? Jika kamu menyerahkan cara seperti itu, raja ini akan mengampuni hidupmu." Mengenai hal ini, Lei Xiao tertawa terbahak-bahak. Sebagai bawahan Chen Chang'an, dia menganggap kematian sebagai rumah. Aku tidak merasa takut hanya karena aku akan mati. Metode ini tidak dalam jangkauanku. Mata Raja Nanli dalam, dan dia menatap Lei Xiao. Karena kamu tidak bisa mengendalikannya, siapa dia? Mata Raja Nanli berangsur-angsur menjadi tajam, seolah-olah dia ingin melihat Lei Xiao. Dia tuanku. Meskipun kamu sangat kuat, jika kamu bertemu tuanku, kamu akan mati pada akhirnya. Siapa tuanmu? Lei Xiao mencibir. Siapa tuanku? Tuan bintang Tiongkok kuno, Chen Chang'an, sosok yang tak terkalahkan di dunia. Jika kamu bertemu tuanku, aku menyarankan kamu untuk berlutut dan memohon belas kasihan untuk memenangkan kesempatan hidup, jika tidak, kamu akan menunggu untuk mati. Chen Chang'an, raja ini ingin melihat seberapa kuat Tuan Bintang Tiongkok kuno ini. Karena Lei Xiao tidak dapat menemukan informasi yang berguna, Raja Nanli tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dia menembak lagi, mencoba melenyapkan Lei Xiao. Dan di sini Lei Xiao juga tahu bahwa 10 jimat kematian dan 10 kehidupan yang ditanam oleh Chen Chang'an di tubuhnya telah hilang. Kau sendiri tidak bisa lolos dari kematian. Jadi tanpa ragu, aku memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Raja Nanli sekilas mengerti maksud Lei Xiao, dan mendengus dingin. Jika kau ingin meledakkan dirimu sendiri, apakah kau sudah bertanya pada raja ini? Selesai. Ketika Raja Nanli mengangkat tangannya dan meraihnya, kekosongan bergetar dan berubah menjadi telapak tangan yang besar. Telapak tangan yang besar ini telah berevolusi di dunia, menutupi langit dan matahari, dan mengandung kekuatan yang besar. Segera setelah itu, telapak tangan yang besar ini meraih Lei Xiao, yang hendak meledak. Tanda seru, kekuatan penghancur yang disebabkan oleh penghancuran diri Roh Kudus sungguh menakjubkan. Cukup untuk menghancurkan planet Nanli ini. Namun, di bawah tangan besar Raja Nanli, ia sepenuhnya diselimuti olehnya. Bahkan penghancuran diri Lei Xiao tidak menghancurkan tangan besar yang dikembangkan oleh Raja Nanli. Sungguh menakutkan. Tak lama kemudian, tangan besar Raja Nanli menghilang. Adapun Lei Xiao yang meledak sendiri, ia benar-benar musnah antara langit dan bumi dan tidak ada lagi. Raja Nanli melihat semua ini dengan mata dingin. Rambut hitamnya menari-nari liar,
dan matanya bersinar dengan cahaya yang mudah menguap. Ia tidak tahu apa yang dipikirkan Raja Nanli. Akhirnya, Raja Nanli mengalihkan pandangannya kembali dan berkata dengan dingin, "Chen Chang'an, bagaimanapun, raja ini harus menguasai metode yang menantang surga ini yang dapat menghidupkan kembali Roh Kudus." Pada saat ini, pelangi ilahi menembus langit dan datang ke istana. Ini adalah dewa sejati, dan ia berlutut dengan satu lutut, Wang, pasukan Nanli yang pergi berperang melawan galaksi Yu. Eng sedang dalam perjalanan kembali. Mendengar ini, Raja Nanli mengalihkan pandangannya ke dewa sejati ini dan berkata dengan dingin, "Sekelompok pembelot berani kembali. Kelompok orang ini tidak lagi layak menjadi prajurit Nanli. Mereka semua akan terbunuh, dan tidak ada yang akan tersisa." Raja Nanli ini benar-benar kejam, dan dia memang seorang pahlawan. Dewa sejati itu, sesuai perintah, Raja Nanli berbicara lagi. Masih ada jangka waktu, istana surgawi abadi akan dibuka. Kali ini, raja ini akan memenangkan pemimpin di istana surgawi abadi, menduduki istana surgawi, dan melindungi Nanli untuk raja ini selama raja ini meninggalkan Nanli. Salah. Sesuai perintah, kirim seseorang ke Yuheng untuk menanyakan berita Chen Chang'an. Raja ini ingin mendapatkan semua informasinya. Sesuai perintah. Turun. Sesuai perintah. Dewa sejati pergi. Langit berbintang yang tak berujung. Situ Luxue menceritakan semua yang diketahuinya kepada Chen Chang'an tanpa menyembunyikan apapun. "Senior, bisakah Anda mengampuni nyawa keluarga Nu sekarang?" Situ Luxue berkata dengan hormat. Chen Chang'an meliriknya dengan ringan. "Saya bertanya satu pertanyaan terakhir, apakah Anda membenci saya?" Situ Luxue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hormat, "Saya sama sekali tidak membenci para senior." Chen Chang'an tersenyum. "Ya, baiklah, seperti ini, tolong biarkan para senior membiarkan keluarga budak itu hidup." Namun, dalam hati Situ Luxue, ini tidak terjadi. Dia secara alami dipenuhi dengan kebencian terhadap Chen Chang'an di dalam hatinya, karena di masa depan, para dewa dan iblis di sini akan dibawa pergi oleh Chen Chang'an. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa lagi mendapatkan dewa dan iblis. Bagaimana dia bisa memimpin ketika dia pergi ke istana surgawi abadi? Oleh karena itu, dalam hati Situ Luxue, sudah diputuskan. Ketika dia pergi, dia pasti akan menyebarkan berita bahwa Chen Chang'an memiliki benih dewa iblis tertinggi. Pada saat itu, banyak orang kuat akan datang untuk bersaing memperebutkan benih dewa iblis tertinggi di tangan Chen Chang'an. Saat itu, Situ Luxue ingin melihat apa yang harus dilakukan Chen Chang'an. Yang terbaik, Chen Chang'an tewas dalam persaingan kelompok pembangkit tenaga listrik itu. Anda bahkan tidak dapat membayangkan apa yang tidak bisa didapatkan ibu saya.